Sintayong dikabarkan akan kembali ke timnas Indonesia. Itu merupakan kabar burung ataupun kabar yang belum dikonfirmasi oleh pihak manapun. Jadi walaupun ini kabar burung, kabar ini itu sedang banyak sekali dibicarakan oleh pandit-pandit sepak bola dan juga fanspage atau channel yang membahas berita seputar sepak bola Indonesia, khususnya yang membahas timnas Indonesia. Jadi di minggu kemarin Sintayong itu datang ke Indonesia. Walaupun ketika ditanya tujuannya apa untuk datang ke Indonesia, jelas dia ingin mengurus SSB atau akademi ya, akademi yang dia miliki, yang dia bangun di Indonesia. Kemudian ada juga bisnis lainnya. Namun ada salah satu fans page sepak bola di sosial media yang mengatakan ada kemungkinan jika Sintayong itu bergabung kembali ke timnas Indonesia, dan disebutkan jika konfirmasinya akan dikonfirmasi oleh pihak PSSI itu 30 April mendatang guys. Jadi ini belum kabar resmi ya. Nah, jika Sintayong itu kembali ke Indonesia, menurut kalian dia akan berposisi sebagai apa gitu? Kalau misalkan sebagai pelatih kepala kan sudah tidak mungkin, mengingat sekarang kita sudah punya John Herdman. Apakah mungkin nanti Sintayong itu akan menjadi salah satu staf pelatih atau asisten pelatih di timnas Indonesia? Bisa jadi juga. Apakah ada hal mengejutkan lainnya yang terjadi, di mana aslinya Sintayong itu tidak kembali ke timnas Indonesia, melainkan kembali ke Indonesia dan menjadi salah satu jajaran direksi di PSSI. Kemungkinan juga bisa ya. Tapi di video sebelumnya gua sudah membahas jika ini mah sudah fix ya, kata JJ, penerjemah setianya Sintayong, jika Sintayong itu tidak menutup kemungkinan jika dia bisa melatih salah satu klub di Super League, di Indonesia Super League. Nah, jadi mana yang benar? Kita tunggu saja nanti tanggal 30 April dan kita tunggu nanti tanggal 31 Mei setelah BRI Super League di musim 2025-2026 itu berakhir guys. Kabarnya Ragnar Oratmangun pernah mau ditukar dengan Rizky Ridho. Jadi berita ini baru muncul, disampaikan oleh salah satu pengamat sepak bola Indonesia, yaitu Bang Akmal Marhali atau Bung Akmal Marhali ya. Jadi dia itu membuka informasi yang ini harusnya informasi itu dibuka pada bursa transfer kemarin, namun baru dibuka sekarang karena memang prosesnya itu ya memang harus dibuka sekarang gitu. Jadi ada kabar jika Ragnar Oratmangun tadinya ingin ditukar dengan Rizky Ridho guys. Nah, kabar ini itu langsung disampaikan oleh Bang Akmal di salah satu channel YouTube. Dia mengatakan sempat ada kabar Ragnar Oratmangun bergabung Persija pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Nah, Bang Akmal ini mengutarakannya di sebuah podcast ya, di Sikat Tipis yang tayang di YouTube guys. Nah, jadi prosesnya itu Ragnar akan ditukarkan dengan Rizky Ridho. Jadi Ragnar akan bermain untuk Persija, kemudian Rizky Ridho akan bermain untuk Dender, di mana Dender ini merupakan salah satu klub di Liga Belgia ya, karena pemiliknya juga memang orang Indonesia gitu. Nah, kesepakatan ini itu gagal karena memang waktu pendaftaran pemain baru sepertinya sudah ditutup ya, ketika kemarin rame banget isunya ditutup pada tanggal 5 Februari. Jadi karena memang kurang tepat waktunya guys. Apakah nanti di musim depan atau bursa transfer yang akan mendatang hal ini akan terulang kembali, di mana Rizky Ridho masih memiliki peluang untuk abroad, apalagi abroadnya langsung ke Belgia, dan Ragnar akan ke Persija? Kita tunggu saja guys. Nah, gimana menurut kalian? Apalagi untuk kalian para Jackmania, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Ragnar dan juga Ridho ini jika ditukarkan itu sepadan? Coba tulis di kolom komentar guys. Jatah tim Indonesia di kompetisi Asia musim depan berpotensi akan bertambah guys. Jadi berita ini itu muncul per minggu ini ya. Nah, berita ini itu ditanyakan oleh para awak media, para wartawan kepada Direktur Operasional
I-League yang baru, yaitu Pak Asep Saputra ya, memberikan pembaruan terkait jatah wakil Indonesia di kompetisi Asia musim depan. Seperti yang kita tahu di musim lalu itu jatah dari klub Indonesia itu hanya 2 ya, di ACL dan juga di playoff-nya. Nah, kemungkinan besar di musim depan itu akan bertambah. Jadi seperti ini ya penuturan dari Pak Asep Saputra. Rencana kompetisi AFC kami belum bisa berspekulasi, ucapnya, karena keputusan akhir itu baru disampaikan AFC setelah mereka menggelar AFC Committee Competition Meeting, ucap Pak Asep Saputra. Kemudian dia juga menambahkan, jadi mungkin kita juga belum tahu kapannya. Apakah penambahan jumlah ini akan berdampak untuk slot ACL? Kita tidak mau berspekulasi, kita tunggu saja. Tapi sekali lagi kita tetap berpegangan sampai hari ini masih dengan slot yang sesuai dengan entry regulation dari AFC. Untuk kita hanya jatah dengan musim 2026-2027 ini, satu playoff di ACL 2 dan satu playoff di AFC Challenge League. Untuk yang kompetisi 2027-2028, kalau berdasarkan entry regulation, kita tunggu ranking terakhir kita di AFC di bulan Mei besok itu untuk menentukan slot ke depannya. Tapi sekali lagi, kalau ada hal yang baru kita nantikan saja, kita tidak mau berspekulasi. Jadi hal ini itu masih bergantung pada ranking liga kita ya. Nah, karena Persib kemarin bisa membawa ranking Liga Indonesia ke 10 besar, artinya jika ranking ini tidak berubah sampai akhir Mei nanti, nah jatah atau slot untuk klub Indonesia di kompetisi Asia itu pasti bertambah guys, karena ranking dari liga kita itu sudah di 10 besar dan kemungkinan besar akan bertambah menjadi 3 klub. Jika memang 3 klub yang akan bisa mewakili Indonesia di kompetisi Asia, kemungkinan besar dari 3 besar klasemen di akhir musim nanti, dan 3 besar itu kemungkinan besar pasti Persib Bandung, kemudian ada Borneo FC, dan yang ketiga ada Persija Jakarta guys. Gimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar guys. I-League angkat bicara mengenai PSBS Biak yang tak mampu menggaji pemainnya selama 3 bulan terakhir. Jadi masalah tunggak menunggak atau tidak dibayarkannya gaji pemain sepak bola di Liga Indonesia itu kembali terjadi, di mana kejadian ini menimpa salah satu klub yang berkompetisi di divisi utama Indonesia, yaitu PSBS Biak ya. Bisa disebut juga PSBS Biak ini lagi benar-benar mengalami masalah finansial, karena mereka tidak hanya untuk menggaji pemain, mereka juga masih kebingungan untuk menetapkan stadion untuk dijadikan rumah ataupun kandang gitu guys. Bahkan mereka disebut itu sebagai klub musafir ya. Nah, hal ini itu membuat banyak sekali pihak yang bertanya-tanya, kok sampai sudah 3 bulan ini dan juga ada keluhan dan juga sampai ada mogok kerja ya dari para pemain PSBS Biak. Nah, dari pihak I-League kok tidak ada yang ngomong ataupun speak up gitu. Nah, berhubung banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari pihak I-League-nya, yaitu direktur operasionalnya yaitu Pak Asep Saputra, akhirnya angkat bicara mengenai hal ini guys. Jadi dia mengatakan, saya pikir kita punya prosedur cara komunikasi. Kita juga melihat bahwa APPI sudah menyatakan kita juga ada surat terbuka, ucapnya. Kemudian dia juga menambahkan, kita ada mekanisme khusus karena kita komunikasi tidak ada pernah batasan. Kita tunggu saja karena kita baru diangkat beberapa hari terakhir. Yang pasti dalam waktu terdekat kita ada pertemuan dengan pemilik PSBS Biak. Akhirnya setelah 1 bulan menjadi perbincangan hangat di halaman atau semua pandit sepak bola yang membahas sepak bola Indonesia khususnya Super League, akhirnya ada titik terang ya, ada titik terang mengenai PSBS Biak ini, karena dari keluhan pertama itu belum ada yang merespon sama sekali. Kemudian keluhan kedua tidak hanya keluhan, itu sudah tindakan, karena beberapa pemain dari PSBS Biak itu memutuskan untuk mogok kerja, mogok bermain, bahkan mogok berlatih guys, akibat gaji 3 bulan belum dibayarkan. Dan akhirnya semoga saja setelah speak up-nya pihak I-League ini masalah terselesaikan, dan semoga saja sehingga akhir musim PSBS Biak ini masih bisa bertahan di divisi utama, karena di beberapa pertandingan terakhir
PSBS Biak benar-benar jadi bulan-bulanan ya, bulan-bulanan klub-klub di Liga Indonesia. Mereka dibantai Borneo FC, kemudian dibantai Persija Jakarta. Setelah sebelumnya di putaran pertama kita tahu pertahanan PSBS Biak itu seperti apa. Bahkan di awal putaran kedua saja PSBS Biak itu pertahanannya solid banget, apalagi kipernya. Bahkan Persib Bandung yang full attack saja hanya bisa mencuri 1 gol karena pada saat itu masalah belum datang ya. Dan setelah banyaknya keluhan dari para pemain, langsung hancur pola permainannya. PSBS Biak selalu dibobol lebih dari 3 gol guys di setiap pertandingannya. Ini benar-benar sangat memilukan. Semoga saja tidak terjadi lagi ya, apalagi di musim-musim depan, apalagi seperti di berita sebelumnya, jika slot ACL kita itu bertambah, masalah-masalah gaji seperti ini tidak akan dialami lagi oleh klub-klub lainnya guys. Pak Erick Thohir masih berupaya agar FIFA Matchday November nanti Timnas Indonesia akan melakukan friendly match dengan negara-negara besar seperti di tahun-tahun kemarin ketika Indonesia menghadapi sang juara dunia yaitu Argentina ya. Apalagi di tahun ini akan ada juara dunia baru, ataukah Argentina lagi ataukah yang lain. Nah, semoga saja bisa jadi lawan friendly match-nya Indonesia ya di FIFA Matchday November nanti. Jadi Pak Erick itu masih berupaya untuk mencari tim yang besar gitu. Tim atau negara-negara yang memang rankingnya itu ya di 50-an lah atau 30-an. Setelah kemarin di FIFA Series kita sudah melawan Bulgaria ya, negara dengan ranking 87 FIFA. Nah, Pak Erick itu semakin tertantang. Sepertinya Indonesia bisa lebih lagi atau mungkin nanti bisa melawan negara ranking 1 lagi ya. Kita tunggu saja November nanti. Jadi Pak Erick itu berkata seperti ini guys. November mudah-mudahan kita bisa ada tim besar yang main lawan timnas Indonesia. Kalau dulu pernah Argentina, ya kita lihat mudah-mudahan November habis World Cup ada kesempatan lagi lawan tim besar. Saya masih mencari siapa yang siap datang ke Indonesia. Kita dorong terus pertandingan-pertandingan yang kompetitif seperti kemarin lawan Bulgaria. Mudah-mudahan yang ini bisa kita jaga persiapan-persiapan dan juga Coach John Herman bisa memberikan taktik yang bisa beradaptasi dengan berbagai macam lawan, ucap Pak Erick Thohir. Nah, dari tahun kemarin banyak sekali permintaan dari Ultras Garuda dan juga para pecinta sepak bola Indonesia, pecinta timnas itu yang memohon kepada Pak Erick Thohir atau PSSI kalau bisa Indonesia lawan Portugal aja lah. Walaupun kemarin lawan Argentina Messi nggak jadi datang ya, semoga saja nanti lawan Portugal Bang Dodo bisa datang katanya ya, semoga saja ya. Itu juga kalau misalkan Bang Dodonya belum pensiun ya, kita tunggu saja. Tapi kalau misalkan Portugal dan juga Indonesia ketemu terus Bang Dodo belum pensiun, menurut gua Bang Dodo tetap akan bermain karena dia suka lawan-lawan yang receh guys, yang peringkatnya lebih dari 100 karena dia bisa menambah pundi-pundi golnya. Kita tunggu saja Bang Dodo dikantongin Rizky Ridho dan juga Jai Ijes ya. Nah, berita kali ini adalah berita penutup dalam episode kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan nantikan berita-berita terupdate sepak bola di luar dan juga dalam negeri hanya di Sliding Tackle guys. Terima kasih, sampai berjumpa di episode atau video selanjutnya.